Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Ibu. Selamat sore. Ya, pada sore kali ini kita akan melaksanakan post conference ya teman-teman. Nah, sebelum kegiatan post conference ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, tujuan untuk pertemuan kali ini yaitu untuk merangkum kegiatan yang telah kita lakukan pada shift ini, kemudian mengevaluasi hasilnya, dan mendiskusikan apabila terdapat masalah pada pasien. Untuk pasien dengan fraktur kolum tempat ekstra, bagaimana intervensi dan perkembangannya saat ini? Mungkin dari evaluasi nyeri terlebih dahulu, silakan. Oh iya baik Bu, saya bertugas untuk memonitor nyeri dan memberikan analgesik. Di sini pasien Budi merasakan nyeri yang sangat hebat, dan saya lanjutkan untuk pemberian analgesiknya sesuai order yaitu ketorolac 1 ampul pada jam 2 siang. Pasien Budi merasa nyerinya berkurang setelah diberikan obat. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan Bu. Mungkin yang lainnya. Kalau saya tadi bertugas untuk mengajarkan nafas dalam dengan melakukan juga guided imagery sebagai salah satu cara manajemen nyeri pada pasien, Bu. Baik, yang lain. Kemudian saya untuk IV line dan DC catheter pasien juga sudah saya ganti dengan menerapkan prinsip tindakan aseptik. Kemudian IV line menggunakan Ringer laktat dan output di urine dex yang sudah saya catat sebanyak 100 cc. Baik, untuk narsulis. Ya, jadi untuk infeksinya, saya telah memonitor suhu, dan suhu pasien Budi saat ini sudah turun menjadi 37 derajat Celcius. Lalu untuk tes lab juga sudah dilakukan, hasilnya angka leukosit mendekati normal. Dan untuk antibiotiknya, pasien diberikan ceftriaxone 500 mg. Seperti itu. Baiklah. Mungkin masih ada lagi laporan yang ingin disampaikan pada diskusi kali ini. Sudah Bu, tidak ada. Sudah, Bu. Cukup. Nah, dari hasil laporan ada, masih adakah masalah yang ditemukan di pasien? Masih Bu, jadi pasien itu masih mengeluhkan nyeri walaupun skalanya sudah berkurang. Selain itu, ada lagi? Pasien juga masih terpasang DC catheter dan juga IV line, Bu. Jadi harus tetap melakukan pergantian secara rutin dan memonitor gejala infeksi. Sudah Bu. Bisa saya terima ya, masih ada lagi? Sudah tidak ada Bu. Baik, jadi berdasarkan masalah-masalah masalah yang ada pada pasien, kira-kira diagnosa apa yang dapat ditegakkan dengan ini? Mungkin saya ingin berpendapat. Dari data subjektif pasien yang masih mengeluhkan nyeri dapat ditegakkan diagnosis nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, ditandai dengan laporan tentang perilaku nyeri atau perubahan aktivitas. Bagaimana yang lain? Apakah pendapat? Iya Bu, sudah. Bagaimana teman-teman? Sudah Ibu, sudah sependapat. Sudah. Ya, untuk data yang lainnya, adakah yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Kira-kira diagnosa apa yang dapat ditegakkan? Mungkin berdasarkan kondisi pasien yang masih terpasang DC catheter dan juga IV line, dapat ditegakkan diagnosa risiko infeksi dengan faktor risiko gangguan integritas kulit dengan kondisi terkait prosedur invasi. Bagaimana yang lain? Apakah setuju?
dengan pendapat Nurse Syara. Ya, setuju Bu. Setuju. Bu. Baiklah, jika begitu, barusan yang dapat dilakukan. Nah, kira-kira intervensi apa yang dapat dilakukan berdasarkan diagnosa tersebut? Menurut saya terkait intervensi lanjutan mengenai nyeri, pasien bisa diajarkan kembali untuk melakukan teknik relaksasi agar rasa nyerinya dapat diredakan, Bu. Terkait intake obat, analgesik bisa dikonsultasikan kembali dengan dokter. Untuk yang resiko infeksi, adakah usulan bagaimana intervensi yang diperlukan? Kalau untuk diagnosa risiko infeksi, intervensi lanjutan yang dapat dilakukan itu adalah kontrol infeksi berupa memberikan pengetahuan kepada pasien dan keluarga mengenai bagaimana cara menghindari infeksi dan membersihkan lingkungan dengan baik. Kemudian terkait intake obat antibiotik bisa dilanjutkan dan dapat dikonsultasikan kembali kepada dokter. Kemudian perlindungan infeksi juga bisa dilakukan, yaitu melakukan dan melanjutkan monitoring tanda gejala infeksi sistemik dan lokal, serta mempertahankan teknik asepsis dan minta pasien untuk beristirahat. Baik, apakah semuanya setuju? Sudah, Bu. Ya, sudah setuju, Bu. Setuju, Bu. Jadi, bisa saya simpulkan ya, pasien Budi dengan faktor kolom Templedextra, diagnosa keperawatannya, yaitu dari akut dan risiko infeksi. Untuk intervensi lanjutnya dapat dilakukan berupa pemberian obat analgesik dan pengajaran teknik relaksasi untuk mengurangi nyerinya. Sementara untuk mengontrol infeksinya, yaitu dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pencegahan infeksi, melakukan antibiotik jika diperlukan, dan memonitor tanda dan sistemik maupun lokal. Seperti itu ya teman-teman. Iya, Bu. Ya, Bu. Sejak keras hari ini, teman-teman juga bukan tindakan sesuai dilakukan. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini sehingga dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya. Baiklah, karena pertemuan kali ini sudah selesai, marilah tutup dengan doa sesuai dengan agama dan masing-masing. Doa dipersilakan. Selamat beristirahat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.